Halo guys, balik lagi di channelku. Hari ini aku bakal reaction lagi. Hari ini aku bakal reaction Topi Sihir Animation yang nama judulnya adalah Game Dinosaur. Gue SMK itu waktu gue lagi candu parah main game, dan ribuan jam hidup gue yang hilang ini itu tuh kebanyakan karena dua game doang. Yang pertama itu Dota 2, dan yang kedua dan yang pengen gue omongin di video ini itu Ark Survival Evolved. Ini gue langsung tunjukin aja ya dari akun Steam gue. 3.000 jam hidup gue hilang gara-gara 3.000 jam itu setara sama karena ini aplikasi kalau diubah jadi hari tanpa istirahat itu tuh kayak 125 hari nonstop gue main. Jadi ya gue bakal ceritain sebagian kecil dari 3.000 jam itu tentang satu pengalaman gue main Ark ini di satu server bareng dua temen gue. Dan karena ini kejadiannya udah kayak bertahun-tahun yang lalu, gue bakal ceritain pakai animasi kayak biasa. Jadi ya ini tuh game mirip sih ya kayak Minecraft, cuman ya bedanya di sini tuh ada dinosaurus. sama grafiknya nggak kotak-kotak. Ngecek coy. Dan di sini kita bisa temenan, lebih tepatnya ngebudakin dinosaurus yang ada di game ini buat ngebantuin kita. Contohnya kayak Triceratops buat bantu nyari buah sama kayu, terus Megalodon buat nyari ikan sama berenang. Jadi ya gua dan dua temen gue dari sekolah gua waktu itu, namanya John sama Andes, kita gabung ke salah satu server gede di Ark buat main bareng. Awalnya kita nge-spawn di pantai, dan abis kita ketemuan kita langsung bikin trap bareng. Gua sebutnya clan aja lah ya di sini. Gak pakai lama kita langsung mulai ngumpulin bahan-bahan buat bikin rumah. Dan gak lupa kita juga bikin senjata sama beberapa alat buat ngelawan dan taming dinosaurus. Soalnya di game ini cara ngejinakin atau ngetem dinosaurusnya itu tuh lu harus nembakin mereka pakai panah bius. Terus pas mereka udah pingsan lu sogokin pakai makanan sebanyak-banyaknya. Dan anehnya pas mereka udah sadar tiba-tiba mereka jadi temen lu aja gitu. Jadi ya anggap aja semua dinosaurus di game ini penderita Stockholm Syndrome. Dan pas kita lagi nyari tempat buat bikin rumah nih, kita ada nemu sekelompok direwolf di jalan. Ini tuh sejenis serigala purba yang udah punah di dunia. Serigala purba. Oke. Ternyata guys, dan kita pikir nih kalau misalkan kita punya serigala kayak gini enak juga ya di awal-awal, kayak nggak ribet-ribet lah kalau misalkan mau jalan kemana-mana bisa naikin serigala, sama bisa buat bantuin kita nyari daging dan jagain kita juga. Jadi ya Dulu guys, mau main dulu guys. Sabar. Oke. kita pakai si John waktu itu sebagai umpan. Dia dikejar-kejar dan gua sama Andes coba ngebius serigalanya pakai panah tidur supaya kita bisa ngeteming. Dan abis kayak si John mati sekitar 20 atau mungkin 30 kali, kita akhirnya berhasil ngebius dua serigala. Jadi ya karena kita bertiga udah kerja capek-capek banget nih ya, biar adil dua serigalanya itu buat gua sama Andes, si John jalan kaki. Abis kita jalan muter-muter lumayan lama, ngumpulin daging buat makanan pakai serigala dan nungguin si John. Lama banget nih jalannya guys. Aduh, emang nyusahin aja deh. Kita akhirnya nemu tempat bagus di tengah-tengah hutan tuh, ada kayak air terjun gitu ya, dan terus ada kayak danau kecil, dan ya menurut kita itu bagus lah buat bikin rumah di situ. Dan pas kita lagi bikin rumahnya nih, kita nemu kayak gorila, nama ilmiahnya tuh Gigantopithecus, dan ini tuh kera purba yang udah punah juga. Dan kita waktu itu mikir daripada capek-capek taming direwolf lagi buat John, yalah taming nih gorila aja lah biar dia ada kendaraan mau kemana-mana nggak usah jalan kaki. Tamingnya juga jauh lebih gampang, nggak usah dipingsanin, cuman harus kasih buah aja. Abis di taming, gue inget si John tuh kasih dia nama pakai nama satpam di sekolah kita. Cuman gue lupa ya jujur namanya siapa. Jadi ya buat video ini kita sebut aja namanya Joko Armando Setiabudi. Joko Armando Setiabudi. Joko Armando Setiabudi. Untung nggak ada witnya. Awalnya gak terlalu suka ya sama dia, soalnya aneh aja gitu.
bentuknya. Tapi gila sih, ini Joko tuh bener-bener ngebantu kita parah. Dia tuh ternyata bisa bantu kita nyari kayu sama bahan-bahan lain juga. Jadi cepet jadi tuh rumah kita gara-gara dia. Abis beres, gua ada bikin kebun juga kan di depan rumah kita buat makanan. Dan gila ini tuh Joko Armando Setiabudi ngebantu banget lagi. Dia bisa bantuin kita nyari benih, bantuin kita nyari buahnya juga. Pokoknya nggak ada nyesel sama sekali dah ngetem dia. Mukanya unyu-unyu banget lagi. Dan kita tuh ngerasa kayak hidup kita di base ini tuh bertiga sama dua serigala lucu kita dan Joko Armando Setiabudi tuh meskipun kita masih newbie banget dan base kita simple, tapi ya udah lumayan enak lah. Apalagi tempat kita bikin base tuh cakep banget gitu kan, dekat air terjun, ada danau, dan karena kita lumayan dekat sama danau, di situ tuh gue kadang-kadang ngelihat ada Spinosaurus mampir. Dan Spinosaurus itu tuh dinosaurus paling favorit gue. Orang pada demennya T-Rex ya, tapi kata gue tuh Spino jauh lebih keren. Dan di Ark, Spinosaurus tuh juga salah satu dino yang super kuat lah. Jadi ya waktu itu kita siap-siapin panah bius sama daging yang banyak kan buat ngetemin dia. Cuman pas kita lagi siap-siapin ini nih, ada orang lain yang mampir ke base kita. Dia dari klan lain dan nama klannya gue masih inget banget. Itu namanya Pokemon. Gue gak bakal pernah lupa dah sama orang-orang base ini. Terus yang bikin kita terwow banget itu tuh dia datang ke rumah kita tuh terbang naik wyvern. Dan gue mau kasih tau dulu nih, di game ini tuh gak cuma ada dinosaurus doang, tapi juga ada makhluk-makhluk mitologi sama fantasi gitu, kayak wyvern, magmasaur, reaper, basilis, deathworm, naga. Dan ini tuh pada bisa ditem, dinaikin dan ngebantu kita juga. Cuman yang pasti ngetem gituan jauh lebih susah daripada ngetem serigala sama gorila kita. Tapi ya Joko Armando Setiabudi tetap spesial dari hati kita semua. Jadi ya kita samperin dia kan, dan ini tuh kayak pertama kalinya kita ngeliat wyvern. Ngeliatnya tuh kayak ngeliat orang bawa Lamborghini tau gak? Rasa pengen panas tuh kuat dahsyat. Kita sapa dia, panggil, dan bahkan kita kasih dia makanan kita juga. Tapi dia nggak ngomong banyak sih waktu itu. Cuman kayak ngeliatin kita doang, abis itu pergi. Jadi ya udah lah. Kita lanjut ngumpulin barang kita lagi buat timing Spinosaurus. Mungkin abis kita punya Spinosaurus dia baru mau ngobrol sama kita. Kita masih terlalu miskin mungkin di mata mereka. Ya nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Cuman nggak lama kemudian dia datang lagi bertiga kali ini bareng anggota klannya juga. Mungkin kita mau dikasih wyvern sama dia atau mau di-invite masuk gitu ya ke klan kan ya lumayan juga. Jadi ya kita deketin dia lagi. Dan kita diserang sama mereka. Mereka tuh di sini ternyata mau ngehancurin kita. Dan kita tuh langsung ngemohon banget ke mereka jangan rusakin rumah kecil kita. Tapi kebun kita dibabat, rumah kita diratain sama wyvern mereka. Kita tuh ngelihat langsung semua effort kita dari tadi tuh hilang dalam sekejap mata. Dan yang paling parah, dua serigala kita dibakar mati. Dan Joko Armando Setiabudi cuman bisa bertahan beberapa detik ngelawan wyvern mereka. Kita berhasil kabur dari hutan ke pantai, tapi kita gak bisa selamatin apa-apa. Rumah kita, barang kita yang udah kita cari dari tadi siang buat ngetemik Spinosaurus, dan bahkan muka unyu-unyunya Joko Armando Setiabudi semuanya hilang. Kita langsung emosian parah. Dan jujur nih ya, kita ngerasa kayak pengen stop main aja malam itu. Buat apa juga? Kita balik lagi ke titik nol. Kita bahkan sekarang ada di pantai deket kita mulai minggu lalu. Cuman besoknya di dunia nyata, pagi-pagi pas gue masuk sekolah, gue disapa sama satpam. Dan suenya nih ya, gara-gara si John nemuin gorila kita pakai nama satpam sekolah, rasanya tuh kayak senyuman Pak Joko ini berubah menjadi pedang yang menusuk dalam ke dalam hati gue. Seolah-olah alam semesta ini mengejek di dalam tatapan baiknya, di balik senyuman manisnya. Gue teringat apa yang terjadi kemarin malam. Nggak bisa gini. Kalau kita berhenti di sini, Joko Armando Setiabudi bakal mati sia-sia. Kita harus balas dendam. Pulang sekolah kita langsung balik main lagi. Kalau kemarin motivasi kita main buat bikin rumah keren sama miara dinosaurus, mulai hari ini motivasi kita tuh buat balas dendam ke klan Pokemon. Jadi ya kita mulai kumpulin bahan-bahan lagi dari awal. Tapi pas kita lagi jalan-jalan di sekitar pantai, kita ada ngeliat dari kejauhan tuh ada orang di tengah-tengah laut yang lagi pengen ngetemin ikan megalodon dari atas kapal.
dan gagal. Tapi ngelihat itu, gua jadi dapet ide. Daripada kita bikin rumah di darat, sekali ketahuan ntar bisa diserang lagi, kenapa kita nggak tinggal di kapal? Terus kalau ketahuan lagi sama Pokemon, ya bisa dipindahin. Dan ya Andes sama John setuju juga sama pendapat gua. Jadi ya hari itu tuh seharian kita ngumpulin bahan buat bikin kapal gede, buat jadi base dan rumah utama kita. Ini bakal jadi langkah pertama kita buat ngalahin Pokemon nanti. Dan abis kapalnya selesai, kita turunin layar dan kita mulai berlayar ke bagian barat utara. Jadi ya rumah kita yang lama itu sebenarnya meskipun secara visual bagus, tapi secara strategis tuh jelek banget. Soalnya di sana tuh material-material penting kayak besi, silika, sama polimer itu tuh jauh banget. Dan di game ini tuh lu nggak bisa teleport. Kalau lu mau ke situ ya lu harus jalan, terbang atau nggak berenang ke sana. Habis itu harus jalan, terbang, berenang lagi buat balik ke rumahnya. Jadi kita ke barat utara waktu itu buat nyari bahan-bahan buat bikin senjata, perbagus kapal kita, dan bikin rumah baru lagi nanti di darat yang jauh lebih kuat pastinya. Sampai di sana kita berlabuh dan kita pengen mulai cari besi kan. Tapi ada Ankylosaurus juga di sana. Ini tuh dinosaurus aneh, bentuknya kayak armadillo gak jelas. Tapi kita pengen taming dia, soalnya ini tuh bisa ngebantu kita nambang besi pakai ekornya. Dan gak jauh dari situ ada Triceratops juga yang kita pengen taming buat ngegantiin Joko Armando Setiabudi nyari kayu sama gua. Meskipun dia nggak bisa 100% ngegantiin sih. Tapi ada masalah nih, kita nggak bisa naruh Triceratops sama Ankylosaurus di kapal kita karena kegedean. Ujungnya kita buat kapal baru, kayak kapal gede luas, bentuknya kayak papan luas gitu sih daripada kapal. Pokoknya ini tuh buat nyimpen dinosaurus kita lah. Dan ini tuh jadi keseharian kita. Jadi kita berlabuh di satu tempat, ngumpulin bahan, cari dinosaurus buat di-taming. Dan kalau kita udah mau selesai main, itu dua kapal kita bakal kita tinggalin jauh banget di tengah-tengah laut, di ujung map. Jadi ya susah banget lah cari orang. Dan untungnya juga sih Wyvern, Pteranodon, atau hewan terbang lain itu nggak bisa terbang selamanya. Mereka tuh ada staminanya dan harus istirahat. Dan kalau di tengah-tengah laut, ya kan gak ada tempat bertengger buat istirahat ya. Jadi ya karena kita aman banget dari orang lain, kita bisa mulai upgrade clan dan peralatan kita. Karena nggak ada yang nyerang dan ngegangguin. Kita sekarang udah nggak pakai panah bius lagi buat nge-taming. Kita udah pakai senapan bius. Terus tombak sama pedang kita ganti pakai shotgun. Jadi ya semisal kita lagi di darat dan berantem sama orang, kalau mereka bawa perisai kayu, kita bisa kayak, oh dia bawa perisai, tangkesnya. Terus selain itu kita juga udah pasang kayak penembak otomatis gitu di kapal kita. Jadi kalau orang deket-deket sama kapal kita, itu mereka bakal langsung mandi peluru. Jadi kapal kita aman lah. Cuman sayangnya nih ya, kita kan udah punya banyak besi, tapi kita belum bisa upgrade kapal kita pakai besi ini. Karena di game ini, peralatan-peralatan sama bangunan besi itu semuanya butuh satu bahan selain besinya sendiri yang susah banget dicari. Namanya tuh cementing paste. Dan ini tuh kita cuma punya dikit banget doang. Sampai suatu hari pas gue sama John lagi nambang besi, ada orang lain nyamperin kita. Dan semenjak hal yang terjadi sama Pokemon waktu itu, kita tuh udah benar-benar gak percaya banget lah sama orang lain di sini. Jadi ya gue langsung nih nyuruh Andes jagain kita dari jauh pakai sniper. Tapi ternyata orang ini tuh baik dan dia dari clan namanya XXX Tentacle. Mereka tuh tinggal gak jauh dari tempat kita nambang besi ini dan mereka mau ngajakin kita barter. Lucunya meskipun mereka tinggal di dekat tambang besi, mereka tuh males banget nambang. Dan mereka juga butuh polimer. Itu bahan lain yang lumayan langka, tapi kita punya lumayan banyak karena kapal kita bisa berlabuh di dekat tempat farmingnya. Jadi mereka mau barter besi atau nggak polimer kita diganti sama cementing paste dari mereka. Soalnya pas banget mereka tuh punya peternakan siput yang lumayan gede dan siput ini tuh bisa dipakai buat ngasilin cementing paste itu lah. Jadi ujungnya kita berteman sama klien mereka dan kita banyak banget barter barang. Pokoknya ya ini konsep itu udah kayak aliansi dagang gitu lah. Dan karena itu kita akhirnya bisa upgrade kapal kita pakai besi. Dan bahkan kita bikin satu kapal baru lagi buat explore. Jadi ya kita nggak harus bawa kapal utama lah kalau misalnya mau kemana-mana. Terus kita kan juga jadi kenalan nih sama mereka. Lucunya tuh ternyata klan mereka tuh ternyata cuma 2 orang doang. Satu orang bule yang gua nggak tahu namanya siapa, dia nggak pernah nyebutin namanya. Sama satu lagi itu cewek pacarnya. Dan gue mikirnya kayak lucu aja gitu. Orang ngedate di Ark itu ibaratnya kayak orang mau liburan pilih lihat neraka. Plus karena mereka juga kita jadi tahu kalau Pokemon
clan yang kita incer, itu tuh clan terkuat di server kita. Markas mereka tuh ada banyak dan kayaknya masih jauh banget lah kalau kita menyerang mereka. Tapi ya kita tetap bertekad, mau sesusah apapun kita nggak bakal pernah biarin Joko Armando Setiabudi mati sia-sia. Jadi ya kita udah punya armada kapal yang lumayan kuat. Sekarang kita butuh dinosaurus yang kuat juga. Dan ada banyak sih pilihannya di game ini. Ada T-Rex, Spinosaurus, Giganoto, Carcharodonto. Tapi waktu itu karena kita juga butuh dinosaurus yang enak buat transportasi, bukan cuma buat perang atau ngelawan bos doang. Kita akhirnya nentuin kita mau Wyvern juga. Dan ya ini tuh makhluk yang dipakai Pokemon buat nyerang kita di awal-awal. Wyvern itu tuh aslinya nggak kuat-kuat amat ya. Kalau ngelawan T-Rex atau Spino itu kalah. Tapi gue mikirnya daripada ngeteming dua dinosaurus, satu buat terbang satu buat berantem, mendingan buat sekarang sih ngeteming satu aja yang bisa terbang, tapi ya sosok lah skill berantemnya. Nah cuman ada masalah nih, Wyvern itu tuh susah banget dapetinnya. Bukan tinggal dibius abis itu kasih makanan kayak dinosaurus lain. Kita tuh harus masuk ke sarangnya yang dijagain sama banyak banget Wyvern liar. Terus kita mesti culik telur mereka buat kita tetasin dan gedein sendiri. Dan kalau itu belum cukup susah, berdasarkan info dari teman kita di XXX Tentacle tadi, Pokemon juga punya markas kecil di dekat sarang Wyvern ini. Dan mereka tuh biasanya ngejagain wilayah dekat situ supaya telur Wyvern yang level tinggi itu masuknya ke mereka semua. Jadi ya dengerin itu rasanya kayak dari gua sih, aduh gua jadi agak ragu ya jujur. Tapi teman kita yang dari XXX Tentacle tadi itu tuh ngasih kita tawaran. Mereka mau aja bantuin kita ngambil telur Wyvernnya kalau kita ngasih mereka polimer lumayan banyak. Dan ya nggak bakal lama kita bertiga setuju lah. Jadi ya besoknya abis kita kasih polimer yang mereka minta, malam-malam kita siap-siap berangkat ke sarang Wyvernnya. Kita nggak bisa pakai dinosaurus terbang biasa kayak Pteranodon, soalnya Wyvern ini tuh udah cepet geraknya, sakit banget damage-nya. Tapi untungnya teman kita sama ceweknya ini tuh punya Griffin. Dan Griffin itu tuh meskipun jauh lebih lemah dari Wyvern, tapi jauh lebih cepat juga geraknya. Dan enaknya lagi, Griffin ini tuh bisa dinaikin 2 orang. Jadi gue sama Andes ikut mereka dan si John ngejagain kapal kita di rumah. Kita terbang ke sana dari base mereka dan ini tuh cepet banget nyampenya. Dan gak pakai lama, sebelum kita deket-deket banget sama sarangnya aja tuh ya, itu tuh udah banyak Wyvern yang ngejar kita. Jadi ya strategi kita tuh waktu itu ceweknya teman kita sama Andes itu tuh yang ngalihin perhatian. Dan pas Wyvern liatnya udah pada ngejar mereka, baru gue sama teman kita ini masuk ke sarangnya terus ngambilin telurnya. Pakai cara kayak gini kita dapat lumayan banyak telur dan bahkan ada 2 yang levelnya tinggi banget. Jadi ya abis kita ngumpul sama Andes dan ceweknya temen gue ini, kita pengen terbang balik kan. Cuman gak jauh dari tempat kita ngumpul itu, kita ngeliat ada 1 orang anggota Pokemon yang lagi merah susu Wyvern. Oh iya benar, ini harus dijelasin dulu. Jadi kan tadi gue bilang kalau mau timing Wyvern itu harus curi telur, tetasin, terus gedein sendiri ya. Nah cara ngegedein Wyvernnya ya harus pakai susu Wyvern. Dimana Wyvern punya susu dan gimana cara merahnya? Kalian tanya developer gamenya. Gua nggak tahu dan demi kesehatan jiwa, mental dan raga gua nggak mau tahu. Jadi ya ngelihat anggota Pokemon lagi merah Wyvern, gua langsung ada ide. Mungkin kita nggak bisa langsung nyerang base mereka, tapi hari ini gua mau balas dendam sedikit. Awalnya teman kita yang dari XXX Tentacle ini tuh ya nggak mau ya. Mereka sih bilang karena udah dapet yang kita butuhin, mending langsung balik aja. Tapi abis kita sobok mereka pakai sedikit janji ntar kita kasih bahan-bahan, akhirnya mereka setuju juga. Gue suruh Andes bertengger agak jauh megang sniper, dan pas dia udah turun dari Wyvern dia buat merah Wyvern liarnya, si Andes langsung nembak nih orang dari jauh. Bukan nembak gitu. Untungnya sniper kita tuh kualitasnya bagus, jadi 2 peluru aja tuh cukup buat ngebunuh nih orang. Dan abis dia mati, kita langsung samperin badan dia dan kita up. Kayaknya nih orang tuh udah farming lumayan lama ya, soalnya di badannya tuh susu Wyvernnya tuh kayak banyak banget. Kasian sih Wyvern liarnya gitu. Dan ini tuh perfect abis, soalnya kita jadi nggak perlu nyari susu Wyvern sendiri. Tapi belum selesai nih, kita udah bunuh dia dan ambil semua barangnya. Cuman sekarang ada Wyvern punya dia di samping mayatnya yang untungnya di set pasif. Jadi kita nyerang dia tuh, Wyvern peliharaan dia tuh nggak nyerang kita balik. Dan jujur, gue nggak mau ngelakuin ini sih ya, kayak gak bener aja lah. Cuman gue keinget apa yang klan mereka lakuin malam itu. Direwolf kita, rumah kita, Joko Armando Setiabudi, kita keluarin senjata kita semua, tutup mata,
dan kita bunuh Wyvern dia. Puas banget rasanya. Tapi ini jelas belum selesai, belum imbang, baru awalnya aja. Abis ngelakuin itu semua, kita langsung terbang balik pulang. Dan anggota klan Pokemon tuh langsung marah besar di chat servernya. Dia langsung ngata-ngatain kita, dia kayak emosian lah. Terus dia juga janji bakal balas dendam gitulah. Ya bagus lah, dia akhirnya ngerasain apa yang kita rasain juga. Sampai di rumah tuh kita langsung pengen tetasin telur Wyvern kita. Tapi belum sempet kita istirahat, kita langsung dipanggil emergency sama klan Extract Tentacle teman kita. Ternyata pas mereka pulang, itu mereka diikutin sama salah satu anggota dari Pokemon. Dan lokasi base mereka ketahuan. Mereka jadi diserang sekarang. Panik kita semua langsung. Bingung gua mau ngapain. Soalnya kita nggak punya dinosaurus tempur sama sekali. Wyvern kita aja masih telur bentuknya belum netas. Aduh, tapi yang pasti tuh gua nggak mau ninggalin teman kita sih. Apalagi abis mereka baru aja ngebantuin kita. Dan kita bener-bener ngerasa bersalah banget waktu itu. Soalnya kita yang rada maksa mereka tadi. Jadi ya satu kapal kita yang buat eksplorasi itu kita siap-siapin buat tempur. Kita bawa banyak senjata dan kita pasangin penembak otomatis buat bantu nembakin juga. Kita ada bawa Triceratops juga buat tempur. Meskipun ini kurang ideal tapi ya daripada nggak ada sama sekali lah. Sampai di sana kita bertiga langsung mencar. Soalnya kondisinya gini. Di dekat base Extract Tentacle itu Pokemon bikin base kecil yang dijagain pakai penembak otomatis. Dan dari situ mereka pakai Golem. Ini salah satu makhluk paling keras di game ini buat ngetank peluru dari penembak otomatis di base-nya Extract Tentacle. Tujuannya apa? Ya kalau pelurunya udah habis, mereka bisa hancurin base-nya pakai bazooka terus ambil barang-barangnya. Dua temen kita ini lagi nyoba ngelawan golemnya pakai Wyvern mereka sendiri. Cuman masalahnya ya itu base kecil yang dipasangin Pokemon tadi. Enggak kayak golem. Wyvern itu kalau kena penembak otomatisnya paling 5 detik 6 detik mati. Dan golem juga bisa tinggal mundur balik ke jarak tembak base kecilnya buat kabur dan nge-heal. Jadi rencana kita gini, si John bakal bawa Triceratops kita buat nge-push base kecil ini. Jadi ya dia bakal nge-tank peluru tembakan otomatisnya. Dan dua temen kita bakal ngejagain dia dari belakang. Dan karena base kecilnya ini tuh di pantai deket banget sama laut, gua bakal setir kapal eksplorasi kita ke belakang. Dan kan kapal itu tadi gua pasangin penembak otomatis juga ya. Jadi ya mereka yang pengen keluar dari base ini bakal kena tembak dari kapal kita. Ini juga supaya mereka nggak bisa ngeluarin Wyvern mereka sendiri lah. Dan si Andes yang menurut gua kerjaannya paling penting waktu itu gua suruh dia sembunyi bertengger di atas tebing pakai sniper. Dia bakal ngejagain dari atas dan dia yang bakal ngabarin kita kalau dari Pokemon ada bantuan yang datang. Dan rencana kita ini tuh lumayan berhasil. Golemnya jadi harus fokus ngetengin peluru dari kapal kita. Dan meskipun pelurunya jadi habis, kita jadi bisa nge-push sampai dekat base-nya. Dan si Andes dan rencana kita ini tuh Andes tuh gua akuin jago banget sih pakai sniper. Dia juga bisa dapetin orang yang naikin golemnya dari jauh. Dan abis orang yang ngendalinnya mati, itu dia langsung gak gerak. Sayangnya kita nggak bisa ngebunuh golemnya karena darahnya tuh sealot itu dan kita nggak mau buang-buang bom. Bomnya kita pakai buat ngancurin base kecilnya. Tapi gak lama abis itu si Andes ngabarin kita ada T-Rex yang datang ke arah kita dari bawah tebing. Dan kita mikir, oh, oke, ini harus kita urus sih T-Rex. Harusnya bisa sih ya, soalnya kita punya 2 Wyvern dari si Extract Tentacle. Nah, tapi pas T-Rex-nya muncul, gua sadar nih, si Andes ternyata salah. Ini bukan T-Rex, tapi Giganotosaurus. Ini dinosaurus tempur paling kuat di game ini. Dan ini masalah besar banget. Soalnya peluru di kapal gue tuh udah habis, jadi ya gue nggak bisa ngezoning giganya. Triceratops kita mati sekali digigit sama giga ini. Dan anggota Pokemon lain langsung datang terus ngambil kendali golemnya lagi. Wyvern teman kita juga mati satu hit doang sama nih giga. Situasinya langsung jadi buruk banget. Apalagi sekarang mereka langsung coba bikin ulang base kecilnya. Jadi ya karena udah terpaksa banget, gua nyuruh Andes nyusup ke base Extract Tentacle lewat belakang. Dan temen kita langsung ngasih semua barang-barang penting mereka ke Andes buat disimpan ke kita dulu biar nggak hilang semuanya. Akhirnya base temen kita hancur juga. Semuanya rata. Semua dinosaurus mereka mati. Termasuk 2 Griffin yang dipakai buat ngebantuin kita tadi. Gua jujur ngerasa bersalah banget sih. Soalnya fuck waktu itu
Gua kayak ngerasa ini gua kayak nyeret-nyeret teman kita yang gak salah apa-apa kena masalah kita juga gitu. Apalagi ini gara-gara kita maksa-maksa mereka juga. Mereka awalnya juga udah gak mau. Kita minta maaf banget sih ke mereka waktu itu. Kita janji kita bakal bantuin bikin base ulang sama kita temengin dino baru juga buat mereka. Waktu itu tuh mereka nggak marah secara langsung sih ke kita. Cuman lu tahu nggak sih gaya bicara orang kalau pas mereka lagi marah tapi nggak pengen kelihatan marah gitu soalnya udah capek. Ya, ketahuan banget lah. Yang bikin lebih sedih lagi tuh, waktu itu mereka jadi kayak berhenti main di server itu gara-gara ini. Dan barang-barang mereka jadi tinggal aja gitu bareng kita. Dan awalnya gue nggak pengen sih ngelakuin ini, tapi karena barang mereka udah ada di kita, jadi ya kita pakai buat ngegedein klan kita ujungnya. Dan abis itu sebenarnya gue nggak inget ya nama klan kita tuh awalnya apa ya. Tapi abis ini kita ganti nama klan kita jadi XXX Tentacle supaya kita nggak lupa sama mereka meskipun mereka udah nggak ada lagi. Gua merasa bersalah sih kita parah dan ini tuh bikin gua kayak makin benci lagi ya sama Pokemon. Tapi ya ini tuh baru awal-awal banget dari cerita kita. Kayak yang tadi gua bilang di awal video tuh, hidup gua tuh beribu-ribu jam hilang di video. Jadi ya kalau resepsi video ini bagus, gua mungkin bakal bikin lanjutannya lagi. Tapi ya video udah kepanjangan itu aja Bang. 100.000 like part 2. 100.000 like part 2. Enggak lah, 10.000 aja deh part kedua. 10.000, 10 aja. 10 apa? Like. Dah tuh, harusnya bisa tuh kan. See you, goodbye.